Hidup tidak selalu tentang kesempurnaan, tapi tentang kesempatan. Kesempatan untuk tetap mengambil langkah bahkan pada saat semuanya terdengar sunyi. Di setiap bait alur kehidupanku, aku berharap akan ada suatu keajaiban yang membawa cahaya-cahaya indah yang menerangi hiruk pikuk ini. Pokoknya toh kelas yang harus paling tinggi di angkatan 23. Mereka berdua diajak nggak? Biar kelihatan lebih kompak. Ajak dong. Ajak. Weh, kamu dari sana siapa nama? Namanya Fitri atau? Kalau aku siapa sih namanya? Pian. Siapa sih? Lupa lagi. Hah? Apa yang bilang udah kedengar bisa besar sedikit? Afia. Wih, apa lu bilang? Udah ku dengar Ki. Nah, bilang kok namanya dia Afia. Kenapa memang kamu? Oh, Afiat namamu. Kalau bicara foto kasih besar sekali suaramu. Udah ku dengar Ki. Sini buat tiktokan sama saya. Enggak. Makasih ya udah ngomongin aku. Ih, apaan sih lo so jual mahal banget? Ya, soalnya aku emang lagi pindah dari benar sama Betul, juga tuh apa yang bilang Afiat jadi. Sorry, kalian lupa ya. Jadi kita siap-siap deh, si paling so alim, so suci. Kita semua tuh sama-sama berdosa, cuman cara membuat dosanya aja yang berbeda-beda. Jadi tidak usah mau so alim atau so suci deh. Bener gak guys? betul sekali. So alim, so suci. Jadi coba dulu bagaimana serunya main TikTok sama-sama. Siapa sih manusia so alim? Biar tidak bersandar kalau nggak mau kita berempat saja. Wih iya ayo nih, di sana lagi kita tiktokan. Ayo bersandar. Ini kebobet mah. Lah, kenapa begitu bercanda? Katanya kelas kita mau jadi kelas yang paling hits di angkatan 23. Susah kalau ada makhluk so suci, so alim. Oh, itu deh guys. Hari ini bagaimana kabar kalian? Saya punya 3 warna untuk menggambarkan hari ini. Red for happy, blue for sad, and black for depressed. So, warna apa kalian hari ini? Blue. Aduh, sedih. Ada apa yang sedihnya? Ya, saya berharap semoga kesedihan kalian segera berlalu. Oke, kalau pertama-tama perkenalkan saya Dr. Pakidara Rintara, SSNA. Sedikit informasi tentang kuliah saya menyelesaikan studi S1 saya di sini, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FBSNM tahun 2013. Kemudian saya menyelesaikan studi S2 di UGM Fakultas Ilmu Budaya tahun 2017. Dan alhamdulillah 2021 kemarin saya menyelesaikan S3 saya Ilmu Linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Dan alhamdulillahnya lagi tahun ini saya diberi kesempatan untuk menjadi Kaprodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mendalami prodi itu karena saya menggemar dengan bahasa, sastra, puisi dan sejenisnya. Dan di sini saya berdiri di hadapan kalian semua sebagai dosen pengampu teori sastra. Makanya karena ini pertama kali kita ketemu, sebaiknya kita berkenalan dulu. Dimulai dari Halo, perkenalkan nama saya Adi Muhammad Rizal Palevi, biasa dipanggil Ican, biasa juga dipanggil Keti. bisa ya. Keti, saya dulu ingat juga waktu S1 saya juga Keti. Keti itu berat banget ya, Cal ya. Intinya tetap semangat ya, Cal. Siapa? Selanjutnya.
suka sekali dengan karya sastra. Dan salah satunya adalah novel. Dan saya mempunyai impian, saya ingin menerbitkan novel yang terinspirasi dari kisah saya sendiri sebagai teman tuli. Di mana novelnya itu akan menceritakan bagaimana teman tuli hidup dan mendengar di tengah dunia yang berisik ini. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Hai semua, pasti semua udah tahu betul pas PKTMB, tapi ya tidak apa-apa, bakalan perkenalkan namaku. Perkenalkan, nama saya Marsanda Triwahyuni, panggil saja Marsanda, dan jangan lupa follow IG gue yaitu Marsanda Iron. Salam kenal semua guys. Hai Marsanda. Terus terang aja, saya masuk ke prodi ini ya karena terpaksa, karena pilihan pertama saya tidak lulus yaitu kedokteran. Tapi Mas Anda nanti coba lagi ya, betul? Jelas dong Pak, doain aja ya Pak. Terima kasih. Siap, kami dari semua lulus kita sekarang. Oke, terima kasih semua sudah perkenalan. Jadi sekali lagi selamat datang di kelas dari sastra bersama Bapak. Jadi apa sih itu dari sastra? Ada yang bisa jawab? Oke, Ical, silahkan. Menurut saya teori sastra adalah karya yang mengkaji ilmu sastra, Pak. Oh iya, betul. Ical, selanjutnya tadi saja kasih angkat tangan. Ada yang ingin angkat tangan? Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut saya teori sastra bisa dianalogikan sebagai pisau bedah, di mana pisau bedah itu mempunyai jenis berjenisnya masing-masing sama seperti teori sastra. Berarti tidak sembarang teori sastra dapat digunakan untuk mengkaji karya sastra. Betul, Ical. Jadi teori sastra itu ibaratnya sebuah pisau bedah. Jadi ketika kita ingin membedah karya sastra, misalnya kita ingin membedah karya sastra berdasarkan unsur pembangunnya, maka kita membutuhkan pisau bedah berupa teori sastra strukturalisme. Nah, berhubung waktu kita juga sudah selesai, jadi saya mau kasih kalian semua tugas. Jadi tugasnya itu kalian cari jurnal di buku sekolah. Jurnalnya itu tentang pengertian teori sastra formalisme Rusia dan strukturalisme. Jadi jurnalnya itu kalian baca, terus kalian pahami. Setelah kalian pahami, kalian tulis ulang di Word. Tapi tulis ulangnya itu bukan asal salin, jadi langsung saja tulis sepemahaman kalian. Satu kalimat, dua kalimat bebas, asalkan kalian paham dan bisa mempertanggungjawabkannya. Oh ya, karena ini juga menggunakan bahasa dan pemahaman sendiri, jadi saya tidak ada kesamaan, juga sudah ada semua. Paham? Oke, kalau gitu kelas ini ditutup. Sampai jumpa next week guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ya, ada apa ya? Ini Bu, saya ada sedikit rezeki buat Ibu. Gimana ya Bu? Bisa, ini gak enak. Gak apa-apa Bu, hitung-hitung sebagai tanda terima kasih saya. Kan waktu itu Ibu udah nolongin saya pas kayak KMB. Udah KMB? Gimana tuh? Itu loh Bu, yang waktu saya datang di kamar mandi. Ibu kan yang nolongin saya. Oh iya, Ibu ingat. Ibu gak enak ini, tapi kasih ya. Dia tahu wasiat tidak baik, nanti lagi. Udah Bu. Makasih ya Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Weh. Tahu ada gosip terbaru. Apa itu? Panas sekali. Panas banget. Mau tahu itu siapa ya? Itu nih kenapa lagi tuh anak? Nah, kasih roti di tukang bersih-bersih kayak apa nih? Kelihatan sekali caper nah. Maksudku saya tuh kenapa nak kasih begituan ke tukang bersih-bersih? Kalian kan digaji juga sama pihak kampus. Ya, salah itu siapa? Sabar. Waktu kelas kemarin kok ya Ica yang bertahan juga kayak apa nih? Jujur nah, mulai emang udah suka itu si Afiat dari awal gitu. Dari awal siapa jadi suka sama-sama. Ditambah lagi kemarin, masa dapat kita Ica. Masa itu kan mau gak kasih keluar dari kampus. Bisa jika itu kau keluarkan dari kampus. Kayak rektor bisa aja bapakmu. Tak butuh rektor. Makanya itu butuh kakak bertiga. Biar apa? Ngebully si Alfiat. Dia tuh kasih nyaman kasih tidak nyaman di kampus.
Kalau perlu lakukan kok kekerasan. Weh, curiga aku anak rektor betulan nih. Lagian kan semua udah tahu gitu dari awal pas PKKMB banyak nih senior yang kenalkan juga. Jadi senior itu pasti kalau misalnya butuh atau ada masalah aku pasti nak bantu ya. Dan satu hal yang harus ditahu, bapakku itu anggota dewan, jadi dia tuh dekat sama dekan-dekan fakultas. Jadi dia bisa jajanin itu semua. Ngeri. Dan sih ya, terserah dia. Jadi dibawa ke tempat-tempat sipil, jadi kita mulai aksi-aksinya tuh Saya ngikut ya. oh iya ayo Memang. ya kan kok nggak tahu kan juga kalau kau yang dikasih keluar ayo urus aja kasih keluar dulu mau kok Mau bisa ya. Maaf, kalau jalanku diperhatiin ya. hah Aku dengar kok. tinggal siapa kerja tugasnya Pak Maksi Hei, tugasnya mana, Cuk? tugas dari sastra deh sudah mau kok Belum nih. ini saatnya sudah kok Belum. ini saatnya mau kok kenapa gangguin sih dulu Semangat guys. Kudukung kok. Afiat, sekarang mau kerja tugasnya Pak Maksi Tugas bisa ya. kenapa ibu lupa? Saya nggak berurusan sama kau nak tapi bang yang lain juga dia mau kok nggak pernah dia berurusan sama kau apalagi ini tuli Kalau ini aku masih bisa dengar kok. Jadi nggak usah teriak-teriak. Soal tugas dari Pak Paksi itu aku udah kok. Kenapa? oh kalau gitu lihat dong tugasnya Soal itu maaf ya. Soalnya kan kata Bapak tugasnya nggak boleh sama. ih pelit banget sih bilang itu kan dari kemarin juga Pak Maksi bilang udah boleh ada yang sama makanya nggak mau kasih ke Afiat lagian nggak satu kali tuh ada tugasnya kerja sendiri nih bisa kok dia nggak berurusan nggak sama kau dasar pahlawan kesiangan Woi, sini bunda dulu ngomong. Ini buku yang mau buat pagi bisa itu. ya makasih ya Belum apa itu? ya ganti Oh, dekat tuh sekarang dengan gebetan tadi. Kamu senang-senang dulu nah. Sebelum menangis-menangis. Oke? Dadah Tuli. Hati-hati ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada sisi cantik. Bagaimana kabar tak? Kukira di lupa nih Ustazah. Alhamdulillah baik. Maaf ya, soalnya akhir-akhir ini kan masih ada. Begitu memang kalau kuliah sudah berat-berat tugasnya. Kalau teman-teman saya bagaimana? Alhamdulillah teman-temannya pada baik. Cuman ya emang ada beberapa yang kayaknya kurang suka sama aku. Astagfirullah, kurang suka sama Afia. Apa gara-gara keterbatasan perjalanannya Afia?
padahal sudah jelas dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan membenci. Jadi akhirnya tetap sabar, tetap kuat hadapi ujiannya. Ingat, Rasulullah menjadi nabi yang mulia dengan ujiannya. Bilal bin Rabah dengan ujiannya menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Maka bersabarlah sampai rindu kembali ke pangkuan Allah. Ya, makasih ya Ustazah, makasih atas segala dukungan informasinya. Ya, sama-sama. Dan ingat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya berbunyi, Allah tidak akan membebani suatu kaum, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kadar kesanggupannya. Jadi harus tetap sabar, harus tetap kuat, dan jangan bosan berdoa, karena Allah selalu mendengar doa hamba-hambanya yang meminta kepada. Makasih ya Ustazah, rasanya segala keresahan di hati aku sekarang udah reda. Juga hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Tapi kalau Afiat punya masalah apa-apa, boleh hubungi Masa, boleh cari Mas saya. Jadi kita memaafkan orang lain bukan untuk orang lain, kita memaafkan kejahatan orang lain bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Karena orang yang hatinya pemaaf itu hidupnya jauh lebih tenang. Orang yang hatinya bersih itu hidupnya jauh lebih damai dan jauh dari kedengkian di hati. Action. Jadi kita memaafkan orang lain bukan untuk mereka, kita memaafkan kejahatan orang lain bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Karena orang yang hatinya bersih itu hidupnya akan jauh lebih tenang. Orang yang hatinya pemaaf itu akan terhindar dari rasa dengki, dari rasa iri, dari rasa ingin balas dendam, sehingga hidupnya jauh lebih tenang dan mendapat ketentraman. Kamu mau tulis kan? Kenapa sih yang selalu kulihat cuma nulis dari kelas, dari kampus, dari perpus? Kamu mau tulis? Aku lagi mau satu novel. Novel, isi dari novel itu? Enggak, beda lagi. Jadi audio novel itu isinya poin-poin penting dari tiap buku cerita yang nantinya bakal dikembangin jadi narasi atau dialog gitu dalam cerita. Berarti kalau kamu tulis novel harus dulu bikin outline-nya? Ya nggak juga sih, tergantung penulisnya. Cuman kalau bagi aku, kalau nggak pakai outline itu susah. Soalnya outline novel itu kan kayak peta perjalanan yang nuntun kita buat jalan ceritanya. Kalau nggak ada outline novel, aku jadi susah buat nuntun jalan ceritanya. Kira satu kayak kalau nulis novel kan nggak usah pakai outline atau apa segala macam, kayak imajinasi atau kayak dituangkan saya dalam tulisan. Ternyata harus dibikin dulu tokonya bagaimana, alurnya bagaimana. Ribet, malah saya sering bikin novel. Iya, itu deh. BTW, novel yang mau tulis tentang teman tuli. Iya, kok tahu? Kan tau aku di kelas pertama tulis sastra lo membahas tentang mimpimu, bilang mau kok menulis novel, terus itu nanti novelmu menceritakan tentang teman tuli, kehidupan teman tuli, jadi itu tahu. Terus lo dari situ belajar kan bahasa isyarat, terus lo bahasa isyarat yang pelajari dari YouTube dan TikTok sih, tapi nggak tahu benar ya mau belajar kan kayak nama, perkenalkan nama saya Fitri. Iya, itu udah bener kok. Nanti tinggal ada lagi biar jadi lebih lancar. Selain dari kamu bikin cerita ini tentang terinspirasi dari dirimu toh, ada gak alasan lain kenapa kok bikin novel tapi bertemakan tentang teman tuli? Gimana ya? Aku cuma pengen bikin kehidupan temen tuli aja sih.
Kan selama ini teman tuli dan teman bisu itu punya kesulitan dalam berkomunikasi. Maksudnya bahasa isyarat itu kan udah diatur banget sama teman tuli dan teman bisu, tapi masih ada aja yang nggak tahu. Aku cuma pengen menyuarakan keluh kesah aku, di mana teman tuli dan teman bisu itu sekarang jadi susah dalam berkomunikasi. Aku pengen orang-orang bisa menyesuaikan sama kondisi kita. Itu maksudmu mau aku tuh supaya kayak orang-orang normal, orang-orang normal juga bisa paham dan bisa menyesuaikan sama bahasa-bahasanya teman tuli tuh. Iya, benar itu. Oke sih, bagus. Action. Mau pulang tuh? Iya, aku udah selesai nih. Yaudah, duluan dong, karena masih banyak yang mau kerja bahas lagi. Duluan tinggal malam di sini. Udah, aku duluan ya. Oke, ya hati. Ya udah. Bye. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya ada sedikit rezeki. Ada makasih. Kenapa diambil bro? Apa? Saya baru lihat ya, mahasiswa seperti kalian. Diam nih, nggak peduli aja. Sakit kali. Makanya kalau udah tua dia mau melawan. Namanya saja mahasiswa. Tapi perlakuan anak TK lebih bagus daripada perlakuan kalian. Kita sih nggak peduli ya. Guys. Ibu ada yang buka. Ibu ada yang buka kok. Ibu nggak apa-apa. Iya, ibu nggak apa-apa. Ibu baik-baik kok. Dan soal biskuit yang kamu kasih ke ibu, mungkin itu bukan biskuit ibu. Maaf ya Bu, makanannya malah diambil sama mereka. Nggak apa-apa. Kalau gitu nanti aku ganti ya. Kalau gitu aku pergi dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja, duluan kan lo, pergi kelas Mandarin. Bye. Kenapa kalian lebih kita? Kalian tahu kan keluaran yang baik? Aku bilang, udah kedengaran. Pokoknya kalian harus minta maaf sama Tika. Nyanyi bancot ini. Lagi ya, kalau namanya minta maaf kenapa salah? Masuk ke saya. Emang itu tukang bersih-bersih ibumu berpengaruh banyak di zaman lebay. Alayu. Meskipun dulu kita cuma punya servis, tapi beliau juga harus dihormati dan dihargai oleh teman-teman yang ada di sini. Aduh, dia mau kebanyakan bacot. Ups. Jangan di rumah sana. Icat, dan kapan kau di sini? Dari tadi mah gue yang jumpain guru lagi ya. Oh, jadi tidak dengan sengaja kan tumpahin begitu? Dia jelas sekali jumpain ini. Nggak tahu apa alasan mungkin yang jam aku. Ah, minta maaf, sorry Cat. Lagian juga bercanda. Bukan bercanda ini, pemulihan ini. Dan terserah kau deh Cat, mau kau bilang apa? Lagian juga cuma bercanda jadi gimana guys? Betul. Dan kau juga Ical ada buktimu bilang aku bully. Nggak ada kok. Salah besarku juga ya, lihat kafe ada juga nggak bicarain jadi salah. Ical, keras minyak ya tuh. Berkeras itu kenapa ya? Jangan mau saja temen. Masalah? Deh sudah Midan, tiap kau sentuh tidak peduli jadi dengan pacutan. Ayo nih guys. Ih, jengkelku sama si Tuli masa tambah dekat sama Ican. Iya, heran itu kayak dekat sekali. Jangan-jangan sering ketemuan atau bagaimana dia? Nggak tahu.
Terus mau aku apa sekarang? Kupikir tuh itu Ical ngebenci kok karena selalu kuganggu Afias. Yo toh kupikir kayaknya Ical sudah benci kok juga, jadi bagaimana mau dapat Ical? Intinya soalnya tuh kalau nggak bisa kan dapat Ical, si Tuli juga nggak bisa dekat dengan Ical. Dewe dapat tempat yang pas untuk dieksekusi si Tuli. Wih, di mana? Di ruangan jaga kelas sasing. Di sana kelasnya itu sepi. Dan terus itu mahasiswanya kebanyakan online gitu. Jadi besok setelah kelasnya Bunda selesai, mulai aksinya. Jadi kau Intan besok aku ambil ke si Tuli, terus dengan alasan dipanggil ke sama Pak Paksi. Aman gitu. Masa Joko jamin keamanan tak? Aman gitu, kan tadi aku bilang bapakku tuh pejabat yang dekat dengan dekan fakultas. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon saja bapakku. Jadi kau Intan besok, intinya saja kau besok jangan sampai kok Ical sama Fitria lihat kok bahwa bisa tulis yang terlaksasi. Paham aku semua? Paham. Lihat, aku sama Paksi di kelas DD. Apa? Nih, Rahman, sini kok. Maksud kalian apa? Terus Pak Paksi mana? Kayaknya salah dengar kok deh. Maksudku Pak Paksi canda, bukan Pak Paksi betulan. Kenapa kok? Sakit. Waduh. Siapa suruh minta maaf di Butika? Siapa suruh kok? Siapa memang ya? Harusnya kan emang gitu. Hehe, santai, di situ cuma mau selesaikan masalahnya kemarin tentang Butika. Ih, paniknya mukanya di. Waduh, kasihannya. Berantaranya kemarin dada Ical harus mau di tanganku. Jangan sok kok. Udah, udah. Dia kok. Kalau bisa deh. Bisa tuh kok, mau aku bantu. Bantu tahu Intan. Ih, kodo. Mau kok. Mau kok? Langsung nih. Mau aku bantu. Bantu guys. Bener. Kasih Ida lagi. Nggak puas ya? Ambil nih. Oi Tuli, ingat baik-baik. Sayangnya aku potong. Rusak kedengarannya dong. Ini Tuli. Paham nggak?
Guys, kemarin tuh hampir ditabrak sama motor. Serius kok? Siapa kan? Enggak mau jago. Jadi kemarin gitu terlalu asik kan main HP, sampai-sampai nggak sadar kak, yang ada motor yang oleng. Nah, terus yang tolong kak itu Afiat. Afiat. Demi apa? Astaga, anak itu yang mau kok. Makanya juga heran kak, karena kemarin kan selama ini aku jahat sama dia, terus tiba-tiba kan tolong begitu. Masa dipikir itu anak. Nah bantu kok, biar tidak diganggu lagi di kampus. Iya betul sekali, kayaknya kok kayak kepikiran sama si Tuli, mending pikirin saja hubunganmu tuh supaya baik-baik. Kalian sih mau tidak mengerti, cabut kak dulu. Mau kemana kok? Sorry, ada agenda yang lebih penting. Di sini kantin dan di sini banyak orang. Aku tahu kalian gak bakal ngeliatin aku di sini. Ya, aku cuma pengen ngeliat aja karena aku tahu kebaikan ataupun kejahatan bakal balik juga ke kita. Enggak, aku gak pernah dendam ataupun benci sama kalian. Ya, terserah kamu aja mau bilang apa. Karena sebelum ini, aku juga udah pernah ngalamin mimpi yang lebih buruk daripada itu. Pas aku SMA, aku juga pernah dibully. Dan aku ngelaporin itu ke kepala sekolah. Dan ternyata orang tua dari pembuli itu adalah anggota dari DPR dan akhirnya aku keluarin dari sekolah. Mungkin emang berat, tapi akhirnya aku bisa maafin mereka. Dan karena itu juga aku bisa maafin kamu. Karena apa kemasalah kenapa tiba-tiba kau suruh minta maaf di Afiat? Udah mau kok. Tidak apa-apa, Jisi, intinya saya tahu mau aku semua minta maaf sama Afiat. Baru sekali, mentang-mentang dikasih baik sama Afiat, baru aku sama dia. Terus kau aja yang suruh bully Afiat. Terus kenapa kau minta maaf? Ada dia ada di sekolah kamu saja. Di Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin itu saya dapat kabar dari kepala jurusan bahwa beberapa hari yang lalu cleaning service fakultas kita, Butika namanya, itu mengalami perilaku yang tidak baik dari mahasiswi. Dan semalam juga saya tahu bahwa pelakunya itu mahasiswi dari prodi Fakultas Indonesia. Pelakunya itu dari angkatan apa? Saya kurang tahu sih soal itu, apa dari angkatan kalian, senior kalian, tapi saya sampaikan ini ke semua kelas yang saya ajar. Kelas kalian, kelas senior kalian, kelas sebelah juga saya sampaikan. Saya ingin pelakunya itu mempunyai etikat baik untuk minta maaf, meskipun Butika sudah memaafkan kalian. Berarti kalau korban sudah dimaafkan Pak, nah yang korbannya masalah berarti pelaku bebas dari hukumannya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Meskipun Butika sudah memaafkan pelakunya, saya membutuhkan etikat baik dari para pelaku, entah itu di kelas ini, ke kelas senior kalian, atau kelas manapun. Karena saya akan cari tahu siapa pelakunya, dan ketika saya sudah dapat pelakunya dan ternyata pelakunya belum minta maaf kepada Butika, jangan harap kalian bisa lulus dari kelas saya.
tukang bersih-bersih yang kita temui itu di luar, dia misalnya yang cepu. Terus kenapa kau berterima kasih sama dia? Kembar kok? Salah kok, bukan Afiat yang melapor, tapi Bu Tika sendiri yang melapor. Afiat sudah minta kembali sama saya, bukan dia yang melapor, tapi Bu Tika. Jadi percaya kok? Selamat kok Pak, punya kedua cacat ini. Maksud Bintang Biru itu apa? Afiat itu tidak cacat, malah dia tuh unik. Dia bantu Ki, supaya bisa minta maaf sama Bu Tika. Diam yuk, biar sama-sama bertemu sama cacat. Apa ya kok? Apa sih mau dibikin di sini? Abdi mau bilang mau Pak minta maaf sama ini. Di maaf kan di sini ya kenapa? Maaf. Ya, aku maafin kalian. Aku mau makan Ki. Emangnya lo kira sesusu kelasnya bunda? Oke, kalau sudah mau kau minta maaf sama Afiat, sekarang ayo kita pergi minta maaf sama Bu Tika. Ayo. Tidak Bu, kita semua di sini mau minta maaf sama Ibu soal kejadian itu hari. Minta maaf Bu, banyak sekali salah kita. Iya Bu, minta maaf. Iya, Ibu udah maafin. Itu Afiat udah butuh Ibu. Afiat harus minta maaf sama kalian. Saya juga minta maaf sama kau berdua karena aku ajak kau untuk bully Afiat. Maafkan kan? Iya, kenapa sih? Jadi balik berteman lagi. Iya dong. Permisi, Pak sih. Iya, tadi anak-anak sudah minta maaf sama saya. Oh, berarti pelakunya sesuai dengan potensi yang kemarin. Iya, sesuai dengan Bapak yang penting. Baik, terima kasih sudah kerjasamanya Bu Tika. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita telah berada di penghujung film Bagaimana Cara Manusia Bertuhan, Ada Iman di Dalam Isinya. Adapun yang ingin disampaikan oleh kami dari pemain film ini adalah tidak ada batasan untuk hamba-hamba yang ingin bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada batasan kepada hamba-hamba yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat yang artinya berbunyi, semua manusia setara dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang membedakannya hanyalah ketakwaan. Semua manusia berhak, semua manusia entah itu yang buta, yang tuli, bahkan sempurna sekalipun, berhak untuk meminta pertolongan, berhak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kenikmatan dan kelayakan hidup mereka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.